Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Manita. Saya adalah calon guru penggerak angkatan kelima di Kabupaten Malang. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah, yakni Ibu Hani Purbatin Artiningsih dari SMA Negeri 1 Singosari, untuk mewawancarai beliau tentang cara pengambilan keputusan sebagai bahan saya untuk mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual di modul 3.1 di pendidikan calon guru penggerak. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Jadi ini keputusan kan macam-macam ya. Bisa antara guru dengan guru, guru dengan siswa, siswa dengan siswa, atau bahkan guru dengan orang tua kan gitu. Nah, jadi intinya bahwa segala permasalahan tidak ada yang tidak terselesaikan. Jadi semua pasti terselesaikan, asal kita komunikasi dengan baik. Komunikasi dengan baik itu harus dua arah. Kita harus mendengarkan kita dengarkan dulu. Apa sih yang menjadi keluar atau yang menjadi titik permasalahannya itu apa? Misalkan tentang siswa, gitu ya, tentang siswa dengan orang tua. Ya, kita harus juga bisa menyelesaikan, kan gitu. Siswa dengan orang tua, ternyata ada kesalahpahaman yang menyatakan bahwa orang tua ini kurang perhatian ke anak, kan gitu. Tetapi anak merasa bahwa saya sudah berlaku baik, tetapi tetap tidak dihargai. Nah, ini kan harus kita akomodir. Akhirnya kita harus bicara satu persatu dalam arti jangan di depan anak. Kalau kita dengan orang tua, karena harga diri orang tua kan juga perlu diselamatkan. Maka kita cara ngambil keputusan, oke, saat ini silakan kembali ke kelas, saya mau ngomong dengan orang tua. Begitu orang tuanya kita kasih pemahaman bahwa anak itu sudah tidak seperti dulu lagi. Kita harus mengorangkan orang. Anak ini harus menjadi partner, bisa menjadi teman, bukan selalu bahwa kita harus paling benar. Maka kita ajak sharing dari hati ke hati. Maka orang tua akan paham. Begitu juga anak juga begitu. Walaupun kamu betul, tetapi attitude-nya bahwa kita harus menghargai orang tua itu tidak bisa dibantah. Ya, sehingga seperti itu. Kalau misalkan masalah dengan antar guru dengan guru juga begitu. Kita harus mengambil keputusan dengan cepat karena biar tidak terlalu lama bersih tegang kan gitu. Sehingga kita tahu titik permasalahannya di mana, maka antar guru sebelum kita pertemukan kita ajak ngomong satu-satu dulu. Maka begitu, oh ini saatnya bisa dipertemukan, baru kita pertemukan. Tetapi jangan malah dari dulu, oh iya sampai tuh gini nah, itu namanya kita harus bijak, kan kita harus bijak. Begitu juga kalau misalkan bagaimana kita memutuskan dengan kondisi di luar, kan gitu. Misalkan ada pressure dari masyarakat yang ingin demo misalkan dengan sekolah kita, ya kita komunikasikan juga. Permasalahan intinya di mana? Oh, ternyata ada beberapa orang yang ini sebetulnya pemicunya itu yang kita ajak komunikasi. Saya kira yang lainnya akan mengikuti karena dia adalah tokohnya misalkan. Ya tokohnya itu yang kita ajak komunikasi. Gimana sih maunya? Oh, bagaimana kalau kita ngasih tawaran begini? Begitu juga kita dengan pers, dengan LSM atau apa. Saya kira kalau terkomunikasi dengan baik, insya Allah tidak akan jadi masalah. Karena kita juga bersikap baik. Tetapi kalau kita sudah angkuh, merasa bahwa itu bukan masalah sampean, dan misalkan kenapa kamu kesini? Nah, itu kan sudah masalah. Dia sudah membentengi bahwa kita benar, dia salah, kan gitu. Sehingga yang paling utama lagi kita adalah punya yang namanya strategi, yaitu manajemen, bukan manajemen konflik, tetapi manajemen solusi. Itu yang penting. Kalau kita sudah semuanya berdasarkan manajemen solusi, tidak ada permasalahan yang tidak terselesaikan. Pasti terselesaikan. Karena itu tadi, kita meyakini tidak ada permasalahan yang tidak terselesaikan. Maka jangan sekali-kali kita memakai manajemen konflik, karena kita di dunia pendidikan. Kecuali kalau di pihak lain, misalkan partai, ya memang nggak apa-apa, memang dibuat konflik itu biar suasana dinamis, iya gitu. Jadi itu kalau di dunia pendidikan kita harus
mengingat kita harus menjadi problem solver, bukan menjadi yang problem. Gimana? Dilema itu kita dimanapun pasti akan terjadi, entah di pribadi masing-masing atau di institusi. Jadi saya beri contoh, saya baru masuk ke sini, ya, baru di Spares itu, saya mendengarkan dari banyak hal. Ada seseorang yang harus kita singkirkan, kan? Itu dilema. Saya baru masuk, saya harus menyingkirkan si A. Sedangkan ini orangnya tua, kan gitu ya. Saya harus bicara bagaimana, kan gitu. Itu kan dilema. Dia merasa kalau kita tanya, ya dia merasa benar. Tapi dari pihak lain juga, loh ini salah, yang benar itu begini. Sehingga, tapi saya harus mikir cepat dan semua aman.